Sebentar lagi nih saya yakin akan tahun ini bisa listing di Binance, KuCoin ya. Huobi, Kraken, OKX ini akan tembus ya untuk listingnya. Jadi teman-teman jangan sampai telat seperti itu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Share juga video-video receh update agar banyak holder-holder baru dari token favorit kalian, agar token favorit kalian segera to the moon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Receh Update. Jangan lupa teman-teman untuk follow Twitter Receh Update agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari dunia kripto ya. Kali ini saya akan membahas Breeze BitGet ya. Ini yang lagi hype ini. Oke, next. Oke, kita ke chart dari Breeze dulu ya. Di sini Breeze mengalami kenaikan 59% lebih ya, 61 guys ya, ini lagi update. Oke. 61,37% ya. Tadi pagi kemarin saya beli ya, di waktu itu masih kemarin itu kenaikan 7%. Saya memutuskan untuk beli karena di BitGet ini informasinya banyak paus ya yang masuk. Jadi dan transaksinya tadi pagi pun saya lihat itu per detik semua seperti itu. Jadi tadi ketika mau saya scalping nggak jadi karena tadi pagi itu saya lihat sinyal dari MA5 dan MA10 ini sudah waktu itu kan sorry kan tadi pagi kan di sini ya perpotongan kayak agak ke bawah tapi ujungnya ada seperti ini. Jadi saya memutuskan untuk tahan dulu, nggak scalping dulu. Jadi dan akhirnya pun di sini ketika koreksi di sini ya di bawah sini, sekarang tadi pagi di sini ya, sekarang udah naik di sini guys ya. Nah saya ketika saya membahas analisa teknikal ya, saya selalu memperpadukan ya guys ya dengan data seperti itu. Saya nggak percaya 100% dengan analisa teknikal tanpa ada dukungan data yang valid seperti itu. Jadi saya juga punya trik ya untuk membeli scalping dan juga hold jangka panjang ya. Teman-teman bisa tiru trik saya. Belilah di dua akun ataupun satu akun nggak masalah. Kalau bisa dua akun bisa, biar bisa membedakan. Jadi ketika ketika kalau untuk saya kan beli di area sini ya, sekitar sinilah. Jadi nanti saya akan tunggu ada sinyal dari garis MA10 sama MA5 ini. Ini MA10 dan ini MA5. Ketika sudah agak condong mau ke arah koreksi ke bawah ya atau persilangan ke bawah, saya akan take profit. Saya akan jual token ini satu. Dan saya menunggu koreksi. Ketika koreksi lumayan agak dalam atau koreksi sekitar 30% atau berapa persen ya, saya akan beli lagi. Seperti itu. Jadi ada dua akun. Jadi saya beli lagi dengan dana saya yang satunya seperti itu ya. Jadi yang tadi sudah saya take profit, saya tunggu lagi gitu. Ketika yang saya tunggu lagi koreksi gitu. Ketika koreksi lagi ya. Ketika koreksi lagi misalkan tadi kan saya misalkan gini, saya beli di sini ya. Teman-teman di sini ya, teman-teman ya. Saya beli di sini ya. Misalkan saya jual di sini gitu ya. Misalkan tembus di ATH-nya lagi ya. Terus dia koreksi lagi misalkan di area sini ya. Misalkan saya beli lagi gitu dengan saldo saya yang satunya. Ketika dia turun lagi, misalkan turun ke sini lagi area sini ya, misalkan itu di area sini, misalkan saya beli lagi di area sini seperti itu teman-teman. Jadi ketika turun lagi ya, kalau bisa teman-teman memiliki beberapa saldo ya, 2, 3, atau 4, makin banyak makin bagus. Jadi prinsipnya itu teman-teman beli ketika penurunan ya, harga turun serok, harga turun serok ya. Dan teman-teman harus ingat ya, teman-teman harus ingat ketika misalkan teman-teman beli di area sini ya, take profit di area sini ya. Ketika turun ya, ketika turun di sini, teman-teman beli lagi di area sini gitu. Terus ternyata kalau naik ya, misalkan kalau naik dia naik sini lagi gitu ya, naik di sini gitu. Ya teman-teman take profit lagi di area sini seperti itu ya. Ini anti nyangkut teman-teman, seperti itu kalau menurut saya. Dan kalau ternyata nggak naik ya, misalkan dia malah turun sini misalkan, ya teman-teman beli lagi, kan ada dana standby ya.
ada dana bebas teman-teman, satunya kan punya dua kategori dana ini ya. Jadi untuk dua saldo ya, dibedakan dua saldo ini. Ketika turun lagi di sini ya teman-teman, beli lagi di sini gitu. Ketika turun, kalau nggak ada dana bebas lagi ya biarkan dulu turun gitu, nggak mungkin lah turun terus seperti itu. Lebih bagus ya saldo teman-teman bagi menjadi lebih banyak ya, dibagi menjadi 3 saldo atau 4 saldo seperti itu. Jadi tekniknya seperti ini. Ketika teman-teman memiliki 3 saldo ya, 100.000 gitu. Teman-teman misalkan tadi kemarin beli di sini. Oke, take profit di sini ya. Gitu. Oke. Setelah itu tunggu koreksi ya, koreksi. Kalau bisa agak dalam, kalau sekiranya kok nggak bisa dalam ya, misalkan koreksi di area, misalkan kan jual di sini ya, beli di sini, jual di sini. Terus yang ini saldo yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 ini teman-teman nunggu koreksi dulu, mungkin beli di area sini seperti itu. Biarkan, tunggu market dulu, harganya turun atau naik. Kalau naik ya take profit lagi gitu. Kalau misalkan turun, nah ini kesempatan serok, misalkan turun ke sini ya, serok lagi sini. Yang untuk saldo kedua ya, saldo kedua. Dan saldo ketiga ini mengantisipasi kalau turun lagi serok di sini seperti itu ya. Kalau turun lagi ya tunggu momen teman-teman ya, tunggu momen. Kalau turun lagi tunggu momen naik ya. Jadi teman-teman harus ingat di sini ya, saldo yang 1, 2, 3 ini harus ingat, saldonya diingat-ingat seperti itu. Ketika sudah profit ya take profit, dan sisakan sisakan 1 saldo seperti itu, biar nggak ketinggalan kalau ada token yang lagi ramai pembelinya seperti itu ya. Oke, itu adalah, kalau kurang jelas bisa nanti sharing di kolom komentar ya, biar nggak terlalu lama. Oke. Oke, next ya, lanjut ke analisa teknikalnya ya. Jadi ini adalah teman-teman candle ini adalah menunjukkan tingginya pembelian ya, dan di sini sempat koreksi sedalam gini. Ini adalah para scalping itu ya. Jadi mereka membeli dan pasti akan memiliki token untuk scalping dan token untuk jangka panjang seperti itu. Itu yang sangat-sangat ideal biasanya ya kalau untuk saya. Dan di sini sinyal masih mengalami kenaikan ya. Untuk indikator ini kan mengikuti pergerakan pembeli ya, seperti kalau pembeli menjual ya agak turun seperti itu. Kalau banyak pembeli ya harganya makin naik ya. Jadi ini masih mengalami kenaikan teman-teman. Oke, next kita akan perkuat dengan banyaknya informasi ya. Jadi kita akan perkuat dengan data-data yang ada. Next. Oke, kita ke coin market cap dulu ya. Kita bahas yang inti-inti dulu di sini. Untuk market cap-nya cukup lumayan ya, 16 triliun ya guys ya. Oke, next selanjutnya. Oke, data yang pertama ya, yang mendukung analisa teknikal tadi ya, yang sangat mendukung di sini kemarin, karena saya cek kemarin di sini ya, waktu saya beli untuk token ini adalah masih 1004 lah, 1004 atau 1003 gitu ya, lebih untuk pembelinya, holdernya gitu ya. Sekarang sudah 1005 dalam nggak sampai 24 jam ya teman-teman, sudah dalam sehari lah, anggap aja sehari itu 1000 pembeli ya. Jadi 1000 pembeli ini menunjukkan kalau minat pasar atau minat pembeli ini cukup cukup ramai seperti itu ya. Jadi pembelinya sangat ramai. Itulah menunjukkan dari sinyal dari analisa teknikal tadi. Makanya token BRIS ini mengalami kenaikan seperti itu sinyalnya ya. Jadi indikatornya menunjukkan kenaikan, masih dalam tren kenaikan ya teman-teman. Dan di sini kita juga cek ya teman-teman, ketika memutuskan untuk scalping, teman-teman wajib ya melihat ini transaksi di sini ya. Jadi teman-teman wajib selalu cek transaksi di sini. Jadi teman-teman di sini bisa memutuskan ya. Di sini harus teman-teman cek ya di sini ya. Teman-teman cek transaksinya seperti apa gitu. Oh, ini teman-teman masih berapa? Nah, ini kencang lagi teman-teman. Tadi itu masih ada yang menitan gitu ya. Sekarang semua dalam hitungan detik gitu ya. Jadi teman-teman harus cek di sini ya. Ketika transaksi ya dalam hitungan detik seperti ini,
teman-teman kalau untuk scalping teman-teman jangan keburu untuk take profit dulu ya, tunggu naik ya, tunggu hampir koreksi dulu ya. Ketika sinyal chartnya mulai ada penekukan ya untuk indikator MA-nya ya, terserah teman-teman pakai MA berapa aja bisa gitu ya, MA 7, MA 5, MA 10 ya, dipadukan seperti itu semua sama seperti sebenarnya kalau menurut saya. Yang penting teman-teman selalu juga melihat analisa teknikal ya, melihat indikator sama melihat di sini transaksinya seperti apa. Kalau di sini masih kencang seperti ini berarti masih potensi besar untuk mengalami kenaikan seperti itu. Ketika transaksi di sini mulai berkurang seperti itu ya, mulai ini misalkan mulai menit ya, hitungan menit bukan hitungan detik lagi seperti itu, berarti dia akan mulai, biasanya akan ada koreksi seperti itu teman-teman ya. Itu untuk teman-teman yang mau terjun untuk scalping ya, jadi jual jangka pendek seperti itu, kalau mau scalpingan lah istilahnya. Oke, itu adalah data yang pertama ya teman-teman. Next berikutnya. Oke, sorry, kita lihat ke pemegang sini holdernya dulu. Teman-teman juga harus tahu di sini berapa suplainya. Kalau suplainya di sini adalah 1 kuadriliun dan yang sudah dibakar adalah 572 triliun ya teman-teman ya di sini. Oke, 572 triliun ya. Dan untuk holdernya di sini cukup bagus teman-teman, nggak ada yang terlalu over ya, maksimal 2% di sini ya untuk dompet. Maksimal 2% dan 1% ya, 1% lebih. Oke. Next lanjut. Oke, dan di sini kita akan membaca ya, ada satu artikel ya, Paus Cardano dan Solana akumulasi Bitcoin senilai 1 miliar dolar dalam 24 jam terakhir. Biaya gas Bitcoin lebih murah daripada yang dikenakan oleh jaringan Cardano dan Solana. Jadi Bitcoin ini ya, token micin, akan tetapi project dari Bitcoin sendiri ini melebihi ya, lebih canggih dari Cardano, Solana, dan Polygon juga. Karena ya, untuk Bitcoin ini ketika kita melakukan transaksi ini tanpa biaya gas ya, atau tanpa fee. Kita baca dulu ya, ada tren yang berkembang yang kita baca dulu aja biar teman-teman paham ya. Ada tren yang berkembang untuk mengumpulkan Bitcoin sebelum kenaikannya dimulai. Koin Bitcoin saat ini merupakan koin kripto paling menarik setelah meluncurkan blockchain-nya sendiri. Jadi token micin yang memiliki blockchain sendiri, blockchain Bitcoin ya, yang merupakan rantai biaya gas nol, adalah blockchain revolusioner yang telah menarik paus dari cryptocurrency terbesar di pasar. Paus Cardano dan Solana bergabung dengan Bitcoin dan telah mengumpulkan senilai 1 juta dolar ya, tadi yang 7 dolar ini salah ketik ya, dalam 24 jam terakhir. Tapi mengapa paus mengumpulkan Bitcoin? Baca lebih lanjut tentang proyek ini dan mengapa ia menarik banyak paus bahkan dari mata uang kripto terbesar seperti itu ya. Oke, meskipun Bitcoin telah berkembang sangat cepat dengan beberapa produk telah diluncurkan, peluncuran blockchain-nya sendiri telah membuatnya sangat menarik. Blockchain Bitcoin BRC20 adalah rantai biaya gas tanpa biaya pertama di dunia. Keren. Jadi ini adalah yang pertama kali blockchain tanpa biaya gas atau tanpa fee seperti itu ya. Bayangkan token micin ya mengalahkan koin seperti itu ya untuk projectnya. Ini telah membantu meringankan masalah biaya gas yang mahal saat bertransaksi token. Bertransaksi di rantai Bitcoin hanya akan dikenakan biaya yang tidak signifikan sebesar 0,0-nya berapa ini. Jadi seakan-akan tidak terasa biaya fee ya, tidak ada fee ya, karena sangat-sangat murah di sini. Jadi di sini 0, berapa ini? 00 00 1 2 1 2 4 5 6 8 10 12 ya. Jadi didolarkan itu di belakang 0 ada 12 teman-teman. Sangat-sangat murah. Ini sih teman-teman harus beli gitu ya, token ini harus beli. Ketika setelah 1 tahun ke depan teman-teman gak akan menemui harga semurah ini ya. Ini akan melebihi dari Shiba Inu juga ini. Biaya gas Bitcoin lebih murah daripada yang dikenakan oleh jaringan Cardano dan Solana. Blockchain BRC20 juga yang tercepat saat ini. Gila ini luar biasa teman-teman. Ini teman-teman jangan sampai ketinggalan ya.
Tapi tetap Dior ya, jangan lupa analisa ulang. Saya hanya memberikan informasi untuk teman-teman agar tidak telat di token ini seperti itu ya, karena proyeknya sangat bagus. Lebih cepat dari Solana ini berarti rantai Bitget akan mengalami adopsi besar-besaran, dan itulah sebabnya Paus, Solana dan Cardano mengumpulkan BRIZ sekarang. Wow, gila ini ya teman-teman. Ini gebrakan ini ya, ini pertama kali di dunia ya token Micin memiliki project coin ya, mengalahkan project-project dari koin-koin ternama seperti itu. Oke, next ya, kita ke selanjutnya ya teman-teman. Oke, ini sudah sama. Kita ke selanjutnya. Oke, artikel ini kita selanjutnya ke artikel ya. Dari Paus, Polygon Matic mengumpulkan Bitget senilai 1 juta US dollar dalam 72 jam terakhir ya. Oke, potensi besar dari koin BRIZ adalah alasan utama mengapa Paus Polygon telah mengumpulkan lebih banyak Bitget dalam beberapa hari terakhir. Jadi ada 3 investor besar ya di kategori Polygon ya. Terus investor dari Cardano, Solana ini berbondong-bondong membeli token BRIZ atau Bitget ya. Bitget adalah proyek kripto yang saat ini menyebabkan riak di industri kripto. Ini setelah proyek meluncurkan blockchain-nya sendiri yang tidak memiliki biaya. Ini adalah blockchain biaya gas tanpa biaya pertama di dunia. Jadi itulah sebabnya mereka para paus berbondong-bondong membeli BRIZ ya. Dan itulah sebabnya ini menyebabkan banyak kegembiraan. Beberapa hari terakhir telah terlihat pertumbuhan jumlah paus yang bergabung dengan proyek Bitget. Di antara paus teratas yang bergabung dengan Bitget adalah Paus Polygon Matic. Berikut ini lebih lanjut tentang proyek Bitget dan mengapa Paus Polygon mengumpulkan token senilai 1 juta US dollar dalam 72 jam terakhir. Jadi ini data ya, beberapa data. Ada 3 paus ya, kategori paus dari Polygon, Cardano, Solana ini berbondong-bondong membeli BRIZ atau Bitget. Dan ini adalah data yang menunjang dari chart atau analisa teknikal tadi ya. Mengapa token BRIZ ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya next. Oke, selanjutnya saat ini kita ke artikel ya. Berikutnya ini, Solana memiliki 350 proyek di ekosistemnya, sementara Bitget berencana menambahkan 1000 lebih proyek dalam 365 hari ke depan. Gila. Ini teman-teman harus memiliki berapapun itu ya. Dengan teman-teman beli 100.000 aja ya, 100.000 aja sudah memiliki berapa juta token gitu ya saat ini. Ini harus teman-teman harus beli ya. Kalau melihat proyek seperti ini ya, harus memiliki untuk jangka panjang seperti itu. Jangan ketinggalan. Tapi tetap Dior ya, ini adalah sebuah informasi untuk teman-teman dan kembangkan ya. Jadi jangan telan mentah-mentah ya. Jadi ini adalah sekedar informasi untuk teman-teman ya, bukan berarti teman-teman harus FOMO gitu ya. Kembangkan informasi ini, ketika teman-teman sudah mantap silakan beli seperti itu. Jangan FOMO ya, tetap Dior analisa ulang seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi ya, saya langsung beli seperti itu. Malah justru kalau ada token yang proyek seperti ini, token itu bukan koin ya, token ini adalah token yang memiliki proyek lebih canggih dari koin-koin yang sudah besar seperti itu. Ini sih gila kalau saya. Ini adalah setahun ke depan ini bisa jadi harga 10 sampai 100 rupiah juga ini ya. Tapi lihat juga nanti untuk pembakarannya cukup kencang, nanti kita cek ya. Bitget adalah salah satu proyek yang akan memiliki banyak proyek di rantainya. Pertempuran berikutnya untuk blockchain berkinerja terbaik adalah jumlah proyek yang dimiliki rantai. Ini karena sejumlah besar proyek berarti lebih banyak pengguna dan adopsi yang lebih tinggi. Ini juga berarti token akan mendapatkan lebih banyak kredibilitas dan peningkatan jumlah pendapatan yang dihasilkan untuk token yang dipertaruhkan. Itulah yang dicari investor kripto. Itu sebabnya proyek kripto bekerja untuk membawa lebih banyak proyek ke ekosistem mereka. Bitget adalah salah satu proyek yang akan memiliki banyak proyek di rantainya. Faktanya, selama 365 hari ke depan, blockchain Bitget berencana untuk menambahkan 1000 lebih proyek. Baca lebih lanjut di bawah ini. Sejak peluncuran blockchain Bitget, BRC20 tim telah memulai membangun produk dan membawa lebih banyak proyek ke rantai. Rantai Bitget adalah mengandung gas dan juga merupakan blockchain tercepat. Jadi maksudnya mengandung gas ini adalah mereka tanpa biaya fee, dan juga blockchain tercepat saat ini seperti itu ya. Sekarang telah mencapai 100.000 TPS. Ini berarti akan menarik lebih banyak pengguna, termasuk pengembang dan pedagang. Ratusan proyek dimulai di rantai Bitget
dan tim Bitget bekerja untuk menyediakan lingkungan yang sempurna bagi para pengembang. Bitget Startup Studio adalah produk pertama yang diluncurkan tim baru-baru ini dan diharapkan membawa ratusan proyek ke jaringan BRIS. Tetapi tim Bitget telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menjalankan 1000 lebih di ekosistem selama 365 hari ke depan. Ini akan menjadi hampir 3 kali ukuran proyek Solana selama masa pakainya. Begitulah kekuatan rantai Bitget nantinya. Jadi teman-teman bisa baca lagi kalau misalkan belum paham. Jadi intinya ya teman-teman harus ya, kalau menurut saya, kalau untuk saya pribadi harus memiliki token ini seperti itu ya, karena project kedepannya cukup bagus ya, teknologinya melebihi koin-koin Solana gitu ya, terus melebihi dari Cardano dan juga melebihi dari Polygon Matic. Seperti itu, kalian lihat harga dari Polygon Matic, Solana, Cardano ini satu saat ini kalau suplainya ya cepat berkurang gitu ya, wah ini harganya gila ini teman-teman, bisa jadi miliarder ini bukan miliarder lagi ya, triliuner ya. Jadi lihat ya, ini jangka panjang bagus banget ini BRIS ini ya, dari token micin menjadi koin seperti itu. Dan kalian lihat ya, kayak Solana, Cardano, terus Polygon itu harganya berapa gitu ya, teman-teman lihat sendiri ya. Oke, next kita ke artikel selanjutnya. Oke, next ke artikel selanjutnya. Cardano dan Bitget menjadi kripto terbaik tahun 2022. Wow, token belum 1 tahun ya, sudah dinobatkan menjadi token ya terbaik di tahun 2022. Poin utama, baik Cardano dan Bitget memiliki peta jalan 2022 yang mengesankan. Bitget meluncurkan blockchain tanpa biaya gas. Tim Bitget telah mengumumkan daftar pertukaran tingkat 1. Cardano dan Bitget adalah yang teratas di antara koin kripto yang melakukan dengan sangat baik pada tahun 2021. Cardano naik ke daftar 10 teratas cryptocurrency terbesar dalam kapitalisasi pasar. Pada awal tahun 2021, kapitalisasi pasar Cardano hanya 5,5 miliar dolar, dan pada awal September kapitalisasi pasar telah berkembang menjadi lebih dari 94 miliar, menjadikannya salah satu mata uang kripto terbesar tahun 2021. Meskipun nilai pasar Cardano telah dimulai dari akhir November untuk menutup tahun dengan 43 miliar dolar. Koin ini rebound. Seperti Cardano, Bitget telah menonjol sebagai salah satu proyek kripto yang sangat kuat dan tumbuh paling cepat pada tahun 2021. Tidak seperti Cardano yang berusia bertahun-tahun, Bitget atau BRIS adalah proyek yang relatif baru diluncurkan pada akhir Juli 2021, tetapi telah menarik perhatian komunitas kripto karena fitur-fiturnya yang luar biasa. Proyek ini telah meluncurkan beberapa produk termasuk staking. Seperti Cardano, Bitget adalah proyek dengan utilitas dunia nyata. Tim sedang membangun sistem keuangan terdesentralisasi yang kuat yang akan memungkinkan pengguna untuk bertransaksi di platform peer-to-peer. Selain itu, ekosistem Bitget menawarkan lebih dari sekadar sistem pembayaran. Tidak seperti proyek DeFi lainnya, tim Bitget adalah rangkaian produk atau ekosistem Bitget. Oke guys ya, tadi sempat ada tamu gitu ya pas ngonten, jadi saya pause ya. Jadi lupa ini tadi artikelnya baca sampai mana, teman-teman baca sendiri. Dalam artian intinya artikel ini adalah BRIS ini untuk projectnya ya sudah mengalahkan Cardano seperti itu guys ya, dalam sisi fee-nya, terus kecepatannya ya, banyaklah di sini keunggulan ya dari BRIS. Meskipun ini adalah masih token ya, tapi kalau menurut saya dia sudah mulai memiliki blockchain sendiri, bukan token lagi ya. Tahun ini pasti sudah akan tembus Rp1 lebih gitu ya. Jadi ini adalah teman-teman bisa baca-baca sendiri nanti, dan nanti akan saya cantumkan ya untuk apa namanya di sini websitenya ya. Untuk link dari website ini nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, next ke selanjutnya. Oke teman-teman, ini kita beralih ke Twitter saya. Jangan lupa ya follow ya. Di sini saya selalu meretweet informasi-informasi yang penting dan biasanya untuk saya buat sebagai apa namanya bahan untuk konten saya. Jadi sebelum saya membuat konten selalu saya meretweet informasi-informasi penting. Jadi di sini teman-teman kita akan ke bawah dulu ya. Mulai dari bawah dulu, di sini saya meretweet. Oke. Udah sini. Bitget Army new bot ya, upcoming event checks launching ya.
beta version, jadi ada Central Exchange yang akan launching 1 hari kemarin ini, masih versi beta. Roadmap versi 2, wallet EOS, Bit launch, Decentral Integration. Jadi ini adalah upgrade ya project dari Bitget. Listing update. Nah, di sini teman-teman, kalau kita artikan di sini, jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman. Jangan sampai mumpung harga dari Bitget ini masih murah ya, masih 0,01 sekian gitu ya. Sebentar lagi nih saya yakin akan tahun ini bisa listing di Binance, KuCoin ya. Huobi, Kraken, OKX ini akan tembus ya untuk listingnya. Jadi teman-teman jangan sampai telat seperti itu ya. Karena token ini projectnya cukup bagus seperti itu. Kalau kita artikan di sini biar lebih jelas ya teman-teman. Oke. Daftar pembaruan diterapkan Binance, KuCoin. Diusulkan Huobi, Kraken, OKX. Jadi wah, keren-keren. Jadi ya gimana ya? Jadi nggak kaget ya ketika transaksi pembelian di Bitget ini cukup kencang ya. Tadi pagi itu per detik ya. Sekarang pun masih per detik seperti tadi. Sempat ada per detik, ada sekitar 5 atau 6 per detik ya transaksinya, terus diteruskan dengan per menit seperti itu. Dan tadi hari ini saya membuat konten itu semuanya ya di layar utama itu per detik ya untuk transaksi pembeliannya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu Bitget Army Bot ya, announcement Bitget Exchange beta live on today. Wordfish Zero Trading for Exchange. Jadi ini kalau kita terjemahkan teman-teman, papan berita pengumuman Bitget Exchange beta langsung hari ini. Pertukaran biaya perdagangan 0 pertama di dunia, lebih banyak masa depan akan diungkapkan hari ini. Nantikan penyambutan agung dari produk kami yang paling ditunggu. Bayangkan dalam 365 hari ya tadi 1000 project ya. Ini akan dikerjakan oleh dev perkembangan, padahal waktu masih micin banget ya, harganya 0,000 berapa ya, sekian di belakang 0 ada 3 itu masih projectnya kan. BRIS ini adalah pesaing dari Certic ya, mereka memiliki project audit sendiri seperti itu. Oke, dan di sini comment this one on every tweet. BRIS Wallet, Bitget, BRIS Chain, BRIS Exchange, Bitget Startup Studio, Launchpad, Bitget Dex, Staking, BRC Blockchain. Jadi ini adalah projectnya seperti itu ya. Oke, next. Nah, di sini juga teman-teman, utilitas dari Bitget di sini ya, gas fee, blockchain, and every high speed. Jadi tanpa biaya dan kecepatannya paling tercepat saat ini itu ya. Blockchain dari untuk gas fee-nya itu tidak ada gas fee dan juga tercepat itu ya. Wallet for Android and iOS very soon. Zero trading fee. 0 trading fee. BRIS Exchange very soon. Staking platform. Audit platform, memiliki audit sendiri. BRIS Pay, ada BRIS Pay ya untuk pembayaran. Metaverse. Nah, gila ya. Dengan blockchain tanpa fee pun ya, dan juga kecepatannya sudah melebihi blockchain terdahulunya ya, seperti kayak Cardano ya, atau koin-koin terdahulu Cardano, Solana, Polygon. Dia akan juga memasuki dunia metaverse juga. Startup Studio, Web3, 10 over 10.000 holder ya, 100.000 holder lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Sebelum saya tutup tutorial ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, share juga video-video dari Reca Update agar banyak holder baru yang masuk ya, agar segera to the moon untuk token-token dari favorit kalian. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.